Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Kita jumpa lagi pagi ini setelah kalian kemarin libur hari raya Idul Adha. Nah, sekarang kalian belajar lagi anak-anak. Gimana? Masih tetap semangat belajarnya? Ya, kalian harus tetap semangat belajar ya, meskipun kalian belajar dari rumah. Nah, pelajaran pagi ini anak-anak yaitu tema 1, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 4. Yuk kita mulai belajarnya. Jangan lupa sebelum belajar kita baca Bismillahirrohmanirrohim. Nah, di situ ada teks percakapan, tolong disimak baik-baik ya, Ibu bacakan. Udin senang boleh meminjam buku kakaknya. Udin berterima kasih kepada kakaknya. Mengucapkan terima kasih dengan santun dapat menjaga kerukunan. Nah, di situ ada percakapan antara Udin dan kakaknya. Kata si Udin, "Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak." Kemudian kakak Udin menjawab, "Sama-sama dik." Udin lagi di situ. "Aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar." Kata kakaknya, "Wah, hebat kamu dik." Nah, kira-kira dari ungkapan tersebut ada kata kutu buku. Nah, kira-kira apa ya artinya? Ya, kutu buku itu memiliki arti orang yang gemar membaca atau orang yang suka membaca. Misalnya kalau dalam kalimat, Udin mendapat julukan si kutu buku. Nah, kira-kira seperti itu anak-anak kalimatnya. Atau kalian bisa membuat kalimat yang lain. Nah, sekarang Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Nah, angka-angka penyusun suatu bilangan menunjukkan nilai tempat. Coba perhatikan gambar. Di situ ada kubus puluhan sebanyak 2 ya. Kemudian ada kubus satuan sebanyak 1. Kalau kubus puluhan ada 2, itu berarti jumlahnya 20. Sedangkan kubus satuannya hanya ada 1, berarti jumlahnya 1. Kalau dijumlah 20 ditambah 1 sama dengan 21. Kesimpulannya 21 itu anak-anak terdiri atas 2 puluhan, 1 satuan. Ya, 21 sama dengan 2 puluhan ditambah 1 satuan. Jadi 21 sama dengan 20 ditambah 1. Jadi nilai angka 2 di situ ditempati puluhan, angka 1 ditempati nilai satuan. Jadi seperti itu anak-anak. Nah, sekarang kalau 121. Nah, kubusnya di situ ada 1 kubus ratusan berarti 100 ya. Kemudian ditambah 2 kubus puluhan ya berarti 20. Kemudian ditambah 1 kubus satuan. Nah, kalau dijumlah semuanya 100 ditambah 20 ditambah 1 sama dengan 121. Nilai tempatnya seperti apa? Nah, 121 itu anak-anak terdiri atas 1 ratusan, 2 puluhan, dan 1 satuan. Jika dijumlah seperti tadi 1 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 1 satuan ya. Jadi 121. Nah, angka 1 yang di depan itu anak-anak menempati nilai ratusan. Jadi nilainya 100. Nah, sedangkan angka 2 di situ menempati nilai puluhan, berarti 20. Nah, sedangkan angka 1 yang di belakang itu menempati nilai tempat satuan. Jadi nilainya 1. Kemudian
Nah, kemarin di situ sudah kalian pelajari cara membaca dan menulis bilangan. Nah ya, nah sekarang di situ ada bilangan 234. 234, angka 4 di situ menempati nilai satuan, angka 3-nya menempati nilai puluhan, kemudian angka 2-nya menempati tempat ratusan. Nah, kalau 370, nolnya menempati tempat satuan, 7-nya menempati tempat puluhan, kemudian angka 3-nya menempati tempat ratusan. Paham ya? Nah, ini kalian baca sendiri nanti ya. Ada bilangan 506, kemudian ada bilangan 687. Nah, dicoba lagi nanti di rumah. Nah, angka 6 di situ misalnya menempati angka satuan, nolnya menempati angka puluhan, kemudian angka 5 menempati angka ratusan. Bisa kalian baca sendiri kelanjutannya. Ini, nah sekarang menulis bilangan. Kemarin sudah ya, dipelajari menulis bilangan. Di situ ada bacaan 117. Bilangannya berarti angkanya 117. Kemudian 246. Berarti bilangannya menulisnya 246 angkanya ya. Kemudian 394. Berarti ada angka 3 ratusannya ya, kemudian angka 9, kemudian angka 4. Nah, sekarang kembali membaca bilangannya. Nah, di situ ada bilangan 632 kalau ditulis. Ya, cara membacanya 632. Kemudian yang kedua di situ 784. Kalau ditulis berarti dibacanya 784, bukan 784 membacanya anak-anak. Salah ya. Jadi bacanya yang benar adalah 784. Nah, coba tuliskan kembali percakapan pada halaman 28. Kemudian kamu lanjutkan dialognya. Usahakan dialognya mencantumkan nama lambang bilangan. Kemudian di situ kata Udin, "Terima kasih ya Kak, aku boleh meminjam buku Kakak." Kira-kira jawaban si Kakak apa ya? Ya, kira-kira jawabannya sama-sama, Dik. Atau kalian bisa mencari jawaban yang lain, silakan. Kemudian kata Udin lagi, "Aku ingin menjadi kutu buku seperti Kakak supaya pintar." Nah, kakaknya menjawab, "Wah, hebat kamu, Dik." Kemudian kata Udin lagi, "Halaman berapa yang bercerita tentang bintang lapangan, Kak?" Nah, di situ ada percakapan yang menunjukkan dialog yang mencantumkan lambang bilangan. Kata si kakak, "Halaman 121, Dik." Ya, jadi nanti kalian isi sendiri di rumah, dilengkapi. Titik-titiknya ibu sudah menjawab seperti itu, kalian tinggal menulis saja ya. Nah, kemudian Udin dan Mutiara berbicara santun. Kesantunan itu menunjukkan Udin dan Mutiara menjaga kerukunan. Udin dan Mutiara juga ramah kepada semua orang. Orang yang ramah akan memiliki banyak teman. Semua lagu selain dinyanyikan berdasarkan panjang dan pendek bunyi, juga ada yang dinyanyikan dengan penekanan kuat dan tidak. Coba perhatikan teks lagu di bawah ini. Bagian yang ditulis tebal adalah syair yang dinyanyikan dengan penekanan kuat. Ini kemarin kalian sudah dipelajari. Ya, tinggal kalian mengulang saja. Jadi yang penulisannya tebal itu mendapat tekanan kuat pada saat menyanyikan ya. Sedangkan yang penulisannya tidak tebal itu berarti penekanannya biasa saja pada saat menyanyikan. Nah, sekarang kita masuk di tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 anak-anak. Sekarang ada 2 PB yang kalian pelajari ya, 2 pembelajaran. Ibu lanjutkan ke pembelajaran 5. Udin dan Mutiara rukun dalam melakukan tugas-tugas di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama.
Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Nah, di situ ada ungkapan cepat kaki, ringan tangan. Kemarin kalian sudah pelajari artinya. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, di situ ada pertanyaan di bukunya, nanti silakan kalian tulis sendiri di buku tulisnya jawabannya ya. Untuk sekalian kalian belajar, latihan di rumah. Nomor 1, mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Jawabannya, karena Udin dan Mutiara selalu menjaga keindahan halaman rumah. Kemudian nomor 2, apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Jawabannya, tugas-tugas tidak terselesaikan dengan baik. Nah, pertanyaan nomor 3, apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Jawabannya, iya. Sikap mereka menunjukkan pengamalan sila Pancasila. Kemudian nomor 4, sila keberapa? Jawabannya adalah sila ketiga. Nomor 5, jelaskan alasannya. Jawabannya karena Udin dan Mutiara melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Nah, sekarang pertanyaan nomor 6. Menurut pendapatmu, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan alasannya. Jawabannya, ya, karena mereka bekerja sama dalam melaksanakan tugas. Perilaku tersebut merupakan pengamalan salah satu butir sila ketiga Pancasila. Nah, nomor 7, pertanyaan nomor 7. Tuliskan pengalamanmu di rumah dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. Misalnya di situ jawabannya bekerja bakti membersihkan rumah. Nomor 8, apa makna dari ungkapan cepat kaki ringan tangan? Kemarin sudah ini dibahas ya anak-anak. Arti dari ungkapan tersebut adalah rajin bekerja. Nah, ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan sila ketiga Pancasila di rumah. Misalnya ibu memberi contoh seperti ini anak-anak. Setiap hari Minggu aku bersama keluargaku bergotong royong membersihkan rumah. Aku bertugas mengelap jendela, ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah bertugas membersihkan langit-langit rumah, sedangkan kakakku mendapat tugas membersihkan perabotan. Kami melakukannya dengan senang. Rumah pun menjadi bersih dan nyaman. Jadi itu contohnya ya. Silakan kalau kalian ingin membuat yang lain, silakan membuat di rumah ya. Sebagai latihan. Nah, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar. Tetapi ia tetap rendah hati. Kira-kira apa arti dari ungkapan rendah hati? Ya, tidak sombong. Jadi arti dari ungkapan rendah hati adalah tidak sombong. Jadi kalian perlu tulis di buku tulisnya. Kalau nanti takut kalian lupa, bisa ditulis di buku tulisnya. Kemudian ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Arti ungkapan buah hati apa ya kira-kira? Ya, buah hati adalah anak ya, memiliki arti anak ya. Kemudian nomor 3, Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Buah tangan. Arti dari ungkapan buah tangan sudah dijelaskan. Apa artinya? Ya, artinya adalah oleh-oleh. Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan. Ini sudah tadi ya. Ungkapan dari cepat kaki ringan tangan. Karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Artinya adalah apa cepat kaki ringan tangan anak-anak? Ya, bekerja sama. Kemudian nomor 5. Masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Dengan kepala dingin berarti dengan apa? Ya, dengan hati-hati menyelesaikan masalahnya tanpa emosi ya.
Jadi kita harus menyelesaikan masalah dengan kepala dingin tanpa marah-marah. Nah, supaya masalah tersebut diselesaikan dengan baik tanpa adanya pertengkaran. Nah, kemudian tulislah arti ungkapan yang terdapat pada kalimat-kalimat tersebut. Nanti kalian tulis, Ibu sudah sebutkan tadi. Ini anak-anak artinya. Nah, ya, artinya ini kalian tulis di buku tulisnya. Nah, kemudian Udin dan Mutiara tidak hanya rukun dalam melaksanakan tugas, mereka juga rukun dalam bermain. Sikap apa yang harus kita jaga ketika kita bermain? Udin dan Mutiara tidak hanya rukun dalam melaksanakan tugas saja anak-anak. Nah, sikap yang harus dijaga pada saat bermain yang pertama adalah rukun, rendah hati, mau berbagi ya. Kemudian tidak menang sendiri, tidak egois. Jadi sikap-sikap itu yang harus kalian jaga pada saat kalian sedang bermain dengan teman-temannya. Peragakan gerakan-gerakan berikut. Nah, ini pelajaran olahraga anak-anak. Biar guru olahraga yang menjelaskan nanti. Jadi pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Selalu patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.